kurikulum Merdeka. Bu Bapak yang saya hormati, intinya ini hanya ambil gambar gitu. Hanya ambil gambar supaya gambar di depan dan gambar jenengan bisa bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kalau mau sharing-sharing di luar forum saja. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu kapanpun kalau mau sharing-sharing di antara kita, silahkan kita bisa melakukan dengan waktu yang tak terbatas. Mungkin di hari-hari yang lain. Karena kemasan ini terus terang adalah kemasan untuk refreshing. Sehingga ya sekedar begini saja. Ya tidak ada persiapan apapun Ibu Bapak. Artinya mana ruangannya seperti ini, tidak nyaman. Kemudian media juga tidak ada. Ya sudah Bapak Ibu, yang penting kita bahagia. Kita bahagia bahwa hari ini adalah dalam rangka untuk kepentingan kita bersama. Ini jangan lepas karate ku. Pun ngoten niku to. Sedikit saja Bapak Ibu, karena 30 menit ada waktu lumayan ya. Sedikit saya sampaikan terkait dengan KKL. Jadi Ibu Bapak tentunya Yo, di sekolah modal Bapak. Di sekolah penjenengan masing-masing ini syaratnya ini. Syarat pokok ini Ibu Bapak. Meskipun waktu pendek ya. Jadi syarat pokok untuk implementasi adalah tolong semua Bapak Ibu AKL, teman-teman AKL ini harus ngerti status ya. Jangan sampai brus implementasi tanpa ngerti status penjenengan. Nanti keliru penjenengan. Status sekolah jenengan itu yang mana? Meskipun sama-sama merdeka. Sama-sama merdeka, jenengan itu pakai status yang mana? Artinya implementasi yang jenengan pilih waktu itu di bulan April Mei itu jenengan pilih yang mana, itu menentukan implementasinya. Ada 3 gitu Bapak Ibu. Ada 3, tolong nanti jenengan dibuka yang mana yang sesuai dengan status jenengan. Apakah mandiri belajar? 1. Apakah mandiri berubah? Apakah mandiri berbagi? Ketiga implementasi ini beda Ibu Bapak. Yang saya tahu Ngawi, SMK Ngawi, yang saya tahu tidak ada satu sekolah pun yang mengambil belajar, dan belum ada juga sekolah yang berani mengambil mandiri. Setahu saya loh ya, setahu saya SK itu menyebut untuk Ngawi semua ambil, bahkan yang kedua dari SMK Malikukun tidak salah, itu juga masih ngambil mandiri berubah. Tolong ini dimengerti, jangan sampai nanti brus ternyata langkah penjenengan keliru dalam menerapkan tahun depan ini, tahun ajaran depan ini. Kenapa Bapak Ibu mandiri belajar dengan mandiri berubah dengan mandiri berbagi itu tidak sama, beda. Manakala Bapak Ibu masih menerapkan mandiri belajar, ya namanya aja belajar, jenengan masih K13 berarti. Ya, jadi kalau masih mandiri belajar, murni kurikulumnya tidak perlu direvisi. Kurikulum jenengan masih kurikulum 2013. Hanya menerapkan sebagian poin-poin dari Merdeka itu. Mandiri yang paling tinggi Bapak Ibu. Mandiri itu yang jenis implementasi yang paling tinggi. Ini yang menerapkan adalah sekolah-sekolah PK, sekolah program pusat keunggulan, termasuk sekolah penggerak. Jadi kalau ada sekolah yang sudah mengambil atau ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan khusus di SMK, maka wajib menerapkan implementasi mandiri berbagi. Apa itu mandiri berbagi? Bebas Ibu Bapak. Bener-bener merdeka itu melekat di dalam mandiri yang berbagi. Oke, jadi kalau jenengan adalah mandiri berubah Bapak Ibu, jangan keluar jalur. Nanti kalau jenengan keluar jalur disemprit nanti. Keluar jalur misalnya apa? Saya nak jenengan mau membuat modul ajar misalnya. Saya nak jenengan begini misalnya.
Tidak bisa. Jadi mandiri berubah itu apa artinya? Menggunakan apa-apa yang dicontohkan oleh pemerintah. Jadi gunakan di dalam perencanaan pembelajaran jenengan, gunakan apa yang disiapkan oleh pemerintah. Dan implementasi berubah ini Bapak Ibu, ada istilah awal, siap, awal, berkembang, siap, kemudian mahir. Bapak Ibu harap dimengerti, ini sepintas saja saya beri cuplikan bahwa di dalam implementasi kurikulum itu ada tahapan. Ojo ngoyo, wong kurikulum merdeka itu susah kok. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Nah jenengan sudah mengerti hakikat daripada kurikulum merdeka. Tidak mudah, sangat-sangat berat. Saya bilang sangat. Maka pemerintah menerapkan 4 tahapan Ibu Bapak. Oke, tahap awal, kemudian nanti tahap berkembang, kemudian tahap siap, baru terakhir tahap mahir. Ojo langsung ngambil jenengan ngambil tahap mahir luar biasa jenengan. Urung-urung mahir. Awal aja belum urung-urung mahir. Siapa aja belum tahu-tahu mahir. Artinya apa? Di dalam perencanaan pembelajaran harus menggunakan konsep tahap awal Ibu Bapak. Mudeng nggak ini? Oh enggak. Baru mau mudeng. Oke, jadi tolong di dalam jenengan nanti tanah ajaran depan mau menerapkan perencanaan pembelajaran AKL ini, tolong jangan langsung gebyauya. Ojo langsung mengambil state paling berat, ambruk nanti malahan. Ambil stat yang paling disebut dengan stat awal. Oke, jadi perencanaan awal. Apa itu perencanaan awal? Contoh Bapak Ibu, contoh. Jadi di antaranya ya, kalau berubah dengan perencanaan dengan implementasi awal, benar-benar baru belajar ya, baru belajar. Jadi konsep diagnosis misalnya, jadi asesmen diagnotis misalnya. Jadi seorang guru itu dalam mengajar kan harus membuat perencanaan. Salah satunya adalah dalam kurikulum merdeka sebelum mengajar harus membuat asesmen. Namanya asesmen diagnotis. Asesmen di awal tahun pembelajaran, di awal pembelajaran. Wajib enggak? Oh wajib. Dalam kurikulum merdeka wajib seorang guru membuat perencanaan, membuat asesmen awal. Karena apa? Asesmen for learning konsepnya. Bukan asesmen as learning. Tolong ini kalau jenengan sudah belajar tentang kurikulum merdeka akan ngerti nanti bahwa assessment for learning bukan assessment as learning. Jadi penilaian atau assessment itu adalah dalam rangka untuk melakukan apa? Pembelajaran, bukan sebagai bagian akhir dari pembelajaran. Karena assessment sebagai for learning, maka seorang guru sebelum membuat perencanaan pembelajaran harus assessment dulu. Namanya asesmen diagnotis. Nah, kalau konsep implementasi awal Bapak Ibu, implementasi awal, asesmen diagnosis itu tujuannya apa? Sekedar untuk mengetahui kesiapan anak. Bukan diagnotis, bukan dipakai untuk membuat perencanaan pembelajaran. Guru akan belum mampu kalau dalam tahapan awal. Guru mesak pintar-pintar guru. Belum akan mampu melakukan asesmen sebagai sarana untuk perencanaan pembelajaran. Sebab kalau guru sudah bisa melakukan sebuah proses diagnotis dan hasil diagnotis itu adalah dianalisis kemudian sebagai bahan untuk merencanakan pembelajaran, itu sudah tingkat mahir. Berarti guru itu sudah mahir tentang apa? Merdeka. Tetapi wajib tetap dilakukan, tetapi sasarannya, fungsinya adalah peserta didik itu seperti apa tuh? Kebutuhan peserta didik itu seperti apa? Paling enggak kelompok-kelompok anak itu seperti apa? Apakah anak saya termasuk kelompok anak yang pinter KB atau anak bodoh KB? Atau seperti apa kondisi anak itu? Paling enggak kebutuhan anak jenengan bisa sedikit mengerti. Ya.
sedikit mengerti. Ini konsep teaching at the right level. Konsep teaching in the right level. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat perencanaan AKL nanti tolong itu tetap dilakukan. Namanya asesmen di awal. Nah, karena kondisi anak tidak sama Bapak Ibu, bagaimana fungsi daripada asesmen tadi? Menggunakan konsep mayoritas. Kalau yang sudah pinter, mahir, dibedakan Bapak Ibu. Oh, ini kelompok anak bodoh, ini kelompok menengah, ini kelompok pinter, itu benar-benar dibedakan. Pendampingannya berbeda. Ini anak SD. Benar-benar dilakukan Bapak Ibu meskipun dalam satu kelas. Kelas pinter yang buri kayak kelas pinter, anak-anak pinter buri kayak. Tengah ya kelas tengah, depan paling mendu. Nah ini Pak anak-anak mendu misalnya. Perlu banyak perhatian. Yang buri pinter coloknya melaku dewe kayak. Bapak Ibu, implementasi awal belum sejauh itu. Jangan begitu dulu implementasi awal. Jangan akan sulit nanti. Asesmen tadi setelah mengetahui perbedaan tadi, gunakan mayoritas. Rata-rata anak saya gimana gitu. Nah, itu kesimpulan terbaik. Rata-rata anak saya itu kriteria seperti apa. Jadi dalam membuat pembelajaran gunakan rata-rata, gunakan mayoritas. Wes strategi pembelajaranku, metodiku, bahan ajarku seperti ini saja. Sudah mewakili mayoritas siswa dalam kelas itu. Kalau sudah tingkat mahir Bapak Ibu nggak boleh begitu, Merdeka nggak boleh begitu. Kalau memang sudah Ibu Bapak sudah benar-benar implementasi yang tingkat mahir, jangan sampai anak bodoh dicampur dengan anak pinter, nggak akan berkembang ini. Dampingi khusus anak ini. Pun nanti belajar bareng ya. Tak omongkan di sini panjang lebar, paling ya ora dicatat nggak mudeng gimana. Bapak. Itu jadi salah satu contoh implementasi awal. Jangan jenengan terlalu euforia. Ini kurikulum Merdeka harus begini. Enggak. Ada tahapan dan butuh waktu. Awal berkembang, siap, baru mahir. Jadi jangan mengimplementasikan tingkatan tinggi dulu, kasihan anak-anak. Apalagi kelas 10 kita nanti bawaan dari fase D, SMP. Fase D apa jenengan ngerti seperti apa anak jenengan? Beda kalau nanti ngajar fase F, kelas 11. Di fase F itu nanti jenengan paling nggak sudah dapat input dari teman-teman penjenengan. Oh, AKL, ada teman yang ngajar kelas 10 fase E, Pak, catatan anak-anak ini begini, ada 10 begini, 11 begini, 12 begini. Ditampung oleh pengajar kelas 11. Disitulah terjadi pembelajaran diferensial. Konsep diferensial. Dan jenengan lo kelas 10, anak-anak dari fase di kelas berapa? 9. Apa jenengan diberi catatan oleh guru SMP? Kan blank kan? Nggak ngerti apa-apa, jenengan nggak ngerti apa-apa karakteristik anak didik jenengan nanti. Sehingga tugas jenengan adalah membuat apa? Asesmen diagnosis. Gunakan itu. Penilaian awal untuk mengerti kondisi seperti apa anak didik. Ini hakikat Merdeka Bapak Ibu, jangan disalahgunakan. Ini hakikat kurikulum Merdeka. Kalau guru belum bisa melakukan itu berarti belum menerapkan Merdeka. Jangan diartikan Merdeka itu bebas loh. Salah loh ya, sakarapu dewe aduh merdeka kebablasan. Nggak ada kata-kata merdeka bebas, nggak ada. Pak Narja itu salah itu. Ya rasa tinggu Pak Narja, rasa tinggu. Merdeka bebas, nah ini istilah merdeka bebas nggak ada. Nanti akan tahu, ini setelah belajar akan tahu makna merdeka itu seperti apa. Sekolah A tidak akan sama dengan sekolah B. Itu memang betul itu, memang betul. Guru A tidak akan sama dengan guru B. Mengajar kelas A tidak akan sama dengan mengajar kelas B. Itu tidak mengajar anak A tidak akan sama dengan mengajar anak B. Memang itu makna merdeka. Jadi berilah anak sesuai dengan kodratnya. Berilah anak sesuai dengan kodratnya. Oke, Bapak Ibu. Sedikit. Kalau gitu perencanaan itu meliputi apa? Satu, tugas Bapak Ibu adalah segera buka Kepmen tentang CP. Sudah tahu toh?
CP AKL dibuka. Jenengan kelas 10 hanya ada satu mapel namanya dasar-dasar program keahlian. Hanya satu mapel tok, deal nggak ada yang lain yang jangan Anda bahas. Ora usah nyari pelajaran aneh-aneh. Hanya ada satu mapel di tahun ajaran baru namanya dasar program keahlian. Waktunya berapa? 12 jam. Udah cuma satu itu. Tidak ada mapel yang lain untuk AKL. Hanya ada satu mapel namanya dasar program keahlian. Waktunya berapa? 12 jam per kelas per minggu. Kalau tahun ajaran kemarin kami hanya 6 jam, sekarang naik jadi 12. 12 jam itu Bapak Ibu silakan boleh jenengan ajar satu orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Tidak boleh lebih dari 5, maksimal 5. Diajar berdua boleh dalam satu kelas 6 jam. Leng atur piye? Ya lihat CP nanti apakah elemen ini diajar oleh siapa, elemen ini oleh siapa, maju bareng atau blok, monggo terserah sekolah penjenengan. Jangan nurun sekolah lain. Pak saya ada 5 ini 2 CP pertama maju dulu 2 bulan, 2 lagi maju 3 bulan, 1 lagi maju 1 bulan. Monggo gurunya gantian. Itulah makna merdeka. Tidak akan sama dengan sekolah lain. Atau Pak 5 CP 5 elemen ini maju bareng, gurunya 2 maju bareng, tak pecah jadi 3 dan 2 misalnya. 2 diajar 1 semester 1 tahun, ini juga diajar 1 tahun. Karena CP-nya berlaku 1 tahun fase E. Mau begitu silakan. Boleh enggak? Insya Allah boleh. Diajar 2-3 guru boleh enggak? Boleh insya Allah. Ada dasarnya di sana. Buka Kemen nomor 56 tahun 2022. Buka di sana ada, jelas di sana ada. Semua ada aturannya, nggih. Semua ada aturan yang menyertai. Nah, setelah Bapak Ibu buka CP apa? Ya dipelajari CP itu. Apa rasionalnya, apa pengertiannya bagaimana dan seterusnya. Jadi ada berapa elemen itu 12 jam itu terus mau dibagi seperti apa, mau diajar berapa orang, nanti kerjasama dengan waka kurikulumnya. Jenengan karena AKL harus memberi input pada waka kurikulum. Siapa tahu waka kurikulum jenengan bukan orang AKL, kan nggak akan ngerti kalau jenengan manut ae. Wes ajaran yo dhewean ngono ae 12 jam blenger jenengan. Kemarin teman saya yang ngajar dia sama satu ngambil 6 jam itu blenger. Karena ada di sana ada konsep pembelajaran berbasis proyek. 6 jam itu blenger Bapak Ibu. Wis sambat 6 jam itu. Apa ini 12 jam hanya satu kelas dengan ngajar sendirian. Wes jenengan nggak akan pernah kompeten anak. Jadi mohon nanti jenengan teman-teman AKL kolaborasi dengan Wakakur. Kalau Wakakur jenengan bukan orang akuntansi aja manut ae dibagi sak karepe dhewe. Wakakurnya belum tentu mudeng kok. Pun selesai Pak Naryo. Jadi macam lebar Pak. Saya sehari bisa ngomong ini. Sehari bisa ngomong. Sampai terakhir modul ajar gitu ya. Jadi habis CP ini nanti menentukan membuat tujuan pembelajaran, terus membuat alur tujuan pembelajaran, terus membuat rencana pembelajaran. Ini tugas jenengan. Jadi perencanaan ini adalah pahami CP, yang kedua buat tujuan pembelajaran, ketiga buat alur tujuan pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah membuat perencanaan pembelajaran. RPP yang sekarang di zaman namanya modul ajar. Ya itu tugas jenengan di situ dari mapel dasar-dasar program keahlian. Kemudian bagaimana ya di luar forum Mas Aryo nanti lain waktu bisa sharing-sharing. Ini sudah waktunya habis. Yeah. Jadi tujuan pembelajaran minimal ada apa? Ada kompetensi dan konten minimal. Jadi Bapak Ibu tinggalkan konsep K13 yang ABCD itu tidak ada berlaku itu. Ada narasumber masih mengatakan konsep membuat tujuan pembelajaran adalah ABCD, audien, behavior dan seterusnya ya. Tahu Bapak Ibu ya, audien, behavior dan seterusnya. Sekarang enggak perlu seperti itu. Tujuan pembelajaran cukup 2, minimal 2, boleh tambahi. Kompetensi 1, yang kedua, kenapa mau? Konten, yang ketiga adalah variasi. Apa itu kompetensi? Taksonomi Bloom. Meskipun sekarang Bapak Ibu harus paham bahwa kurikulum Merdeka ini menggunakan mazhab
bukan lagi taksonomi. Mazhabnya adalah mazhab konstruktivisme. Mazhab konstruktivisme itu atau disebut dengan konsep membangun ya, building, membangun. Itu Bapak Ibu kalau pahami, kalau di taksonomi Bloom memahami itu ranah C2 kan. Iya kan? Ranah C2. Dalam konsep konstruktivisme memahami itu ranahnya paling tinggi. Piye mudeng neh terus piye niku. Jadi siswa dibilang memahami itu ranahnya paling tinggi Bapak Ibu. Bukan lagi C2 itu. Wis paham loh, memahami loh, wis paham loh. Paling tinggi, Pak. Dalam konsep konstruktivisme itu, kalau anak sudah memahami itu berarti sudah deal. CP-nya sudah tercapai. Jadi capaian kompetensi kalau sudah selesai memahami, berarti CP-nya sudah selesai. Itu Bapak baca nanti rasionalisme sebuah CP. Ya, selama ini kan kita C1 itu nopo Pak? C1 nopo Pak? Dan taksonomi belum nih Kak? Nopo nek C1? Mengerti toh? Mengerti. C2 memahami. C3 analisis dan seterusnya sampai mengkonstruksi akhirnya. Bapak Ibu, sekarang beda. Kurikulum Merdeka sudah beda. Meskipun taksonomi bukan berarti dihilangkan, enggak. Okay. Jadi Bapak Ibu akan punya beban kalau memang mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, memang ada pekerjaan baru Bapak Ibu. Memang ada pekerjaan baru. Jadi kalau kurikulumnya ae padha wae, kurikulum berubah seperti apapun tetap ae padha wae mulange. Ya ora apa-apa nggak dhewe ngene iki. Jane ngene iki ya. Mau dibuat seperti apapun mulangnya tetap padha wae. Ya benar ya. Ya ora apa-apa, mau itu hak jenengan. Hak jenengan. Tapi kalau mau jenengan mau implementasi sungguhan ya tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Oke. Jadi itu yang sedikit saya sampaikan, saya singgung. Kita perlu belajar bareng ke depan, lebih lanjut, lebih intensif bagaimana mengimplementasikan Merdeka dalam pembelajaran akuntansi. Di sana ada istilah pembelajaran berbasis proyek. Mapel AKL kelas 10 ini sifatnya hanya membentuk fashion ya, jadi masih bersifat ngambang, belum menjurus. Nanti Bapak Ibu akan lebih setelah nanti kelas 11 fase F, namanya konsentrasi keahlian. Di situ baru akan dalam sekali. Jadi kelas 10 ini sekedar bagaimana anak senang dengan program keahliannya. Tapi juga harus diberikan pendekatan-pendekatan strategi yang mengarah kepada pembelajaran didudi. Sehingga pembelajaran berbasis proyek dengan Bapak Ibu sudah ngerti itu problem based learning, ya kan? Inquiry learning, kemudian project. Nah, di sana ada project based learning. Maka di dalam khususnya SMK dari berbagai metode dan model pembelajaran itu yang diharapkan sangat tinggi adalah yang project based learning. Jadi bagaimana anak-anak itu mekangkang. Jadi bagaimana anak ini mekangkang. Baik, demikian materi singkat dari saya. Yang penting bisa dipoto. Bisa di-SPJ-kan seolah-olah anak narasumber padahal ya guru ini. Oke Bapak Ibu, satu pertanyaan yang bisa jawab dapat dopris. Siap nggih? Jawab. Cepet. Nah, ini. Enggak, ini soalnya jangan disentuh ini nih. Nyentuhnya dari ini, analog ini. Coba ada satu. TARL singkatan apa? Tunjuk jari. TARL singkatan apa? Ayo cepet. TARL singkatan apa? Browsing nih. Udah ada yang tahu? Mosok tunjuk jari cepet lah. Tadi sudah saya sebut loh. Kupri. Titit TARL. 3, 2. Ya silakan. Bu Nini. Teaching at the right level. Maju. Monggo Pak Narja diserahkan ini.
Ngoten jenengan. Yang marine ya papa nggih. Foto dan apa Gus? Foto nen. Oh. Nggih. Garek bensinnya awas loh. Gampang lah. Nah, nggih. Nih, Pak ini anu apa? Pak Davian agak ke sini. Ke sini. Ya. Nggih. Oke. Plastiknya ditaruh aja. Pak. Please deh. Oke, dalam hitungan 3 Pak Davian lihat tangan saya. 3, 2, 1. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Nini. Nggih. Pun ditutup ya, Pak. Sampun. Baik, demikian Bapak Ibu, sedikit sekelumit, bukan sedikit, secuil dari sekian banyak yang harus dipahami, mudah-mudahan berkenan sebagai pemantik. Nah, itu dalam KK 13 itu adalah istilah pemantik. Semoga menjadi pemantik dengan semua untuk action, untuk sama-sama memanfaatkan MGMP ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Biar lebih bermanfaat, kami sebagai tim apa Pak? Pengurus MGMP rasan-rasan gitu ya. Dan lebih solid ya aja wong tuwek-tuwek ini gitu. Wong tuwek-tuwek wae dikon maju. Sing nom-nom saiki maju. Segera. Lah Pak Bambang arep pensiun, Pak Dar pensiun sampean rendang maju kapan serbu. Nggih, harus. Nah bisa ditawar, harus. Sehingga nanti sifatnya kami sebagai sesepuh ae. Nah, monggo nanti segera biar kalau mau baik MGMP akuntansi harus diberdaya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan ada sedikit yang bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dar. Sedikit, nah ibarat kita mau